Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 1, subtema 1. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Lalu, bagaimanakah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pertama-tama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dalam paragraf ini, terdapat satu kalimat utama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat berikutnya, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, beberapa kalimat ini disebut dengan kalimat penjelas, yang artinya kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Simaklah bacaan paragraf berikut untuk menentukan gagasan pokok dari suatu paragraf. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Adapun gagasan pokok dari paragraf di atas adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Gagasan pendukung dari paragraf di atas yang pertama adalah cara membuat kain batik. Itu kita dapatkan dari kalimat pendukung yang pertama. Dan yang kedua adalah tempat asal kain batik dari kalimat pendukung yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah persebaran kain batik. Itu kita dapatkan dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Jadi, gagasan pendukung itu berada di dalam kalimat pendukung. Dan gagasan pokok itu berada di dalam kalimat utama. Pelajaran selanjutnya, kita akan membahas perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok
merupakan inti dari suatu paragraf. Simaklah bacaan paragraf berikut. Suku Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Gagasan pokok dari paragraf ini adalah suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Simaklah bacaan paragraf berikut. Suku Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Gagasan pendukung pada paragraf ini dimulai dari kalimat yang kedua, yaitu bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Itu semua merupakan gagasan pendukung dari paragraf ini. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Selanjutnya kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting dalam suatu teks. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang disebut sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita tuangkan menjadi peta pikiran adalah sebagai berikut. Gagasan pokok, Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah Singa Barong dan isi cerita Reog Ponorogo. Pelajaran selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cara membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Membaca dalam hati dapat kita lakukan pada saat kita membaca buku atau membaca koran. Pernahkah kamu membaca dalam hati? Thanks for your attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.